Hai, welcome back to my channel Kak Dosen Merauke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ernawati. Saya mahasiswa pendidikan kimia pada Universitas Musamus Merauke dengan NPM 2020-84-204-007. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengolahan limbah pada industri tekstil. Disimak baik-baik ya videonya. Selamat menonton. Teman-teman semua pasti tidak asing kan dengan kata limbah? Apa sih limbah itu? Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Nah, di sini ada contoh limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Ada sebuah gambar yang memperlihatkan seseorang sedang mencuci di badan sungai menggunakan deterjen. Deterjen tersebut mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Bukan hanya deterjen saja yang merupakan limbah rumah tangga. Ada juga buangan sisa makanan, botol, plastik, kaca, ataupun besi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Limbah domestik ini, jika dibuang begitu saja, tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu, dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selanjutnya, ada limbah yang dihasilkan dari suatu industri, khususnya industri tekstil. Teman-teman tahu nggak? Apa itu limbah industri tekstil? Limbah industri tekstil adalah limbah yang dihasilkan oleh suatu industri yang bergerak di bidang garmen dengan mengolah kapas atau serat sintetis menjadi kain melalui beberapa tahapan ataupun proses. Dari industri tekstil ini dihasilkan 3 jenis limbah. Yang pertama, limbah dalam bentuk padat. Biasanya, limbah padat ini merupakan sisa-sisa dari kain dan aksesoris pada pakaian. Yang kedua, limbah berbentuk cair. Limbah ini dihasilkan dari proses penghilangan kanji, pemasakan atau maserasi, pewarnaan serta pembilasan, karena pada saat proses ini berlangsung dibutuhkan jumlah air yang sangat banyak. Dan jenis limbah yang terakhir, yakni limbah yang berbentuk gas. Limbah berbentuk gas ini merupakan uap mesin hasil pemrosesan pada industri tekstil tersebut. Dilihat dari karakteristiknya, limbah industri tekstil dibagi menjadi 3. Yang pertama, karakteristik fisika. Di dalam karakteristik fisika ini terdiri dari beberapa parameter. Di antaranya, pertama, total solid atau TS, yang merupakan bahan organik maupun anorganik yang larut, mengendap, ataupun tersuspensi di dalam air. Yang kedua, total suspended solid atau TSS, merupakan jumlah berat dalam miligram lumpur yang ada di dalam air limbah setelah mengalami penyaringan. Yang ketiga, warna. Warna limbah berubah dari abu-abu menjadi berwarna kehitaman. Yang keempat, kekeruhan. Kekeruhan disebabkan oleh zat padat tersuspensi, baik yang bersifat organik maupun yang anorganik. Yang kelima, temperatur. Temperatur ini merupakan parameter yang sangat penting dikarenakan efeknya terhadap reaksi kimia, laju reaksi, kehidupan organisme air, dan penggunaan air untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Dan yang keenam, bau. Limbah berbau disebabkan oleh udara yang dihasilkan pada proses dekomposisi materi atau penambahan substansi pada limbah. Karakteristik yang kedua yakni karakteristik kimia. Di dalam karakteristik kimia ini terdiri dari beberapa parameter juga. Yang pertama, biological oxygen demand atau BOD. Yang kedua, chemical oxygen demand atau COD. Yang ketiga, dissolved oxygen atau DO. Yang keempat, amonia NH3. Amonia adalah penyebab iritasi dan korosi, meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan mengganggu proses desinfeksi. Yang kelima ada sulfida.
Yang keenam ada fenol. Yang ketujuh derajat keasaman atau pH. Air limbah memiliki pH di bawah 7 atau asam, ataupun pH di atas 7 atau basa. Yang terakhir, logam berat. Air limbah terkandung logam berat di dalamnya. Karakteristik yang ketiga, yakni karakteristik biologi. Parameter yang biasa digunakan adalah banyaknya mikroorganisme yang terkandung di dalam air limbah. Berlanjut pada metode pengolahan limbah industri tekstil. Di sini ada 3 metode. Yang pertama proses fisik, yang kedua proses biologi, yang ketiga proses kimia. Kita bahas dulu yang pertama, ada proses fisik. Proses fisik merupakan proses pengolahan secara mekanis dengan atau tanpa penambahan bahan kimia. Proses-proses tersebut diantaranya adalah penyaringan, penghancuran, perataan air, penggumpalan, sedimentasi, pengapungan, dan filtrasi. Metode yang kedua, proses biologi. Di mana proses biologi ini memanfaatkan mikroorganisme, yaitu ganggang, bakteri, atau protozoa, untuk mengurangi senyawa organik dalam air limbah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Metode yang ketiga yakni proses kimia. Di sini menggunakan bahan kimia untuk mengurangi konsentrasi zat pencemar di dalam air limbah. Kegiatan yang termasuk dalam proses kimia diantaranya pengendapan, klorinasi, oksidasi dan reduksi, netralisasi, ion exchanger, dan desinfektansia. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan pengolahan air limbah pada industri tekstil, di mana pengolahan ini menggunakan sistem pengolah limbah lumpur aktif. Pada pengolahan limbah lumpur aktif ini dilakukan dengan tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, proses primer. Pada proses primer ini terdapat 5 tahapan. Tahapan awal, penyaringan kasar. Air limbah dari proses pencelupan dan pembilasan dibuang melalui saluran pembuangan terbuka menuju pengolahan air limbah. Saluran tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yakni saluran air yang berwarna dan saluran air tidak berwarna. Untuk mencegah agar sisa-sisa benang atau kain dalam air limbah terbawa pada saat proses, maka air limbah disaring dengan menggunakan saringan kasar berdiameter 50 mm dan 20 mm. Tahapan yang kedua yakni air dipompakan ke dalam tangki koagulasi pertama yang terdiri atas 3 buah tangki, yaitu pada tangki pertama ditambahkan koagulasi FeSO4 atau ferrosulfat, konsentrasinya 600 sampai 700 ppm untuk meningkatkan warna. Pada tangki kedua dengan ditambahkan kapur lime, konsentrasinya 150 sampai 300 ppm, gunanya untuk menaikkan pH yang turun setelah penambahan FeSO4. Pada tangki ketiga, ditambahkan polimer berkonsentrasi 0,5 sampai 0,2 ppm sehingga akan terbentuk gumpalan-gumpalan besar atau vlog dan mempercepat proses pengendapan. Tahapan yang ketiga yaitu ekualisi. Bak ekualisi disebut juga bak air minum yang menampung 2 sumber pembuangan, yaitu limbah cair tidak berwarna dan air yang berasal dari mesin pengepres lumpur. Kedua sumber pembuangan mengeluarkan air dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memperlancar proses selanjutnya, air dari kedua sumber ini diaduk dengan menggunakan blower hingga mempunyai karakteristik yang sama, yaitu pH-nya 7. Tahapan yang keempat yakni saringan halus. Air hasil ekualisi dipompakan menuju saringan halus untuk memisahkan padatan dan larutan sehingga air limbah yang akan diolah bebas dari polutan kasar berupa sisa-sisa serat benang yang masih terbawa. Tahapan yang kelima yaitu cooling tower. Karakteristik limbah produksi tekstil umumnya mempunyai suhu antara 35 sampai 40 derajat Celcius, sehingga memerlukan pendinginan untuk menurunkan suhu yang bertujuan mengoptimalkan kerja bakteri dalam sistem lumpur aktif. Karena suhu yang diinginkan adalah berkisar 29 sampai 30 derajat Celcius. Untuk proses yang kedua yaitu proses sekunder. Di dalam proses sekunder ini terdapat 2 tahapan. Tahapan yang pertama proses biologi.
Pada masing-masing bak aerasi, terdapat separator yang mutlak diperlukan untuk memasok oksigen ke dalam air bagi kehidupan bakteri. Parameter yang diukur dalam bak aerasi ini dengan sistem lumpur aktif adalah DO, MLSS, dan suhu. Dari pengalaman yang telah dijalani, parameter-parameter tersebut dijaga sehingga penguraian polutan yang terdapat dalam limbah dapat diuraikan semaksimal mungkin oleh bakteri. Oksigen terlarut yang diperlukan berkisar 0,5 sampai 2,5 ppm. MLSS berkisar 4.000 sampai 6.000 mg per liter dan suhunya berkisar 29 sampai 30 derajat Celcius. Tahapan yang kedua yakni proses sedimentasi. Pada bak sedimentasi ini akan terjadi setting lumpur yang berasal dari bak aerasi dan endapan lumpur ini harus segera dikembalikan lagi ke bak aerasi karena kondisi pada bak sedimentasi hampir mendekati anaerob. Proses terakhir pada pengolahan limbah industri tekstil ini yaitu proses tersier. Pada proses tersier, air hasil proses biologi dan sedimentasi selanjutnya dipompakan ke dalam tangki koagulasi dengan menggunakan pompa sentrifugal. Pada tangki koagulasi ditambahkan aluminium sulfat dan polimer sehingga terbentuk vlog yang mudah mengendap. Selain kedua bahan koagulan tersebut, juga ditambahkan tanah yang berasal dari pengolahan air baku yang bertujuan menambah partikel padatan tersuspensi untuk memudahkan terbentuknya vlog. Demikian tadi video tentang pengolahan limbah pada industri tekstil. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.